Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Ghais Khalifah. Sore hari ini saya kedatangan tamu yang sangat amat muda, namanya Samsul Bahri Yusuf. Kalau disingkat SBY, tapi SBY dalam bentuk lain ini. SBY yang sana ada lulusan Amerikanya, yang ini lulusan Eropa, Jerman, Pak Samsul ya. Pak Samsul diamanatkan di Jakarta ini yang mengurus hajat hidup orang banyak yang paling inti, yaitu air bersih. Pak Samsul ada sebagai Direktur Utama Pamjaya. Pamjaya. Selamat datang di acara Ngopi Bareng dengan Ghais Khalifah. Pak Samsul, terima kasih udah hadir di acara kita. Kita ngobrol-ngobrol seputar air bersih di Jakarta. Pak Samsul, selama ini air di Jakarta itu kita dapatnya dari mana aja, Pak Samsul? Ya, jadi yang diproduksi yang diambil dari Jakarta langsung ya, itu cuma 15%. 15%? Ya, 85% itu kita ambil airnya dari luar Jakarta semua. 85% dari luar Jakarta ya, semua? Itu singkatnya ya, kalau ditanya seperti itu. Nah, kalau ditanya lagi dari mana aja, yang pertama dari KBB ya, jadi dari Kanal Barat. Terus kemudian ada juga dari Tangerang, kita ekspor air juga, impor air. Impor. Jadi Tangerang ekspor ke Jakarta nih. Ya. Itu 3.000 liter per detik ya. 3.000 liter per detik. Betul. Nah, sisanya yang lain lagi itu semua airnya dari luar Jakarta yang mengalir lewat 13 ruas sungai yang ada di Jakarta. 13 ruas sungai yang mengalir di Jakarta. Mana-mana aja tuh yang 85% tuh. Jatiluhur tentunya. Jatiluhur ya. Cuman kalau ngomong Jatiluhur nanti bilangnya ada proyek namanya Jatiluhur 1. Jadi kalau gitu. Tapi sumbernya dari Jatiluhur, betul. Sumbernya dari Jadi asal muasal airnya itu genesisnya itu air yang digunakan buat pembangkit, kan tumpah tuh. Nah, tumpah itu mengalir sepanjang kanal itu, kanal timur ya, itu ke Jakarta. Nah, di Jakarta nanti dia stop di Buaran. Stopnya di Buaran? Di Buaran. Nanti di Buaran itu kita punya instalasi air namanya Buaran 1, Buaran 2. Itu produksi airnya 6.000 liter per detik. 6.000 liter per detik? 6.000 liter per detik. Terus kemudian ada lagi kita di Pulau Gadung ya, yang besar itu kapasitasnya sekitar 2.000 sampai 3.000 liter per detik. 2.000 sampai 3.000. Berarti Tangerang 3.000, Buaran 6.000, lantas di Pulau Gadung ada juga sekitar 2.000-3.000 liter per detik. Terus kemudian yang paling besar itu di Pejombongan 1, Pejombongan 2. Paling besar Pejombongan 1, Pejombongan 2? Iya, di Ben Hill. Itu sungainya di belakang kuburan karet tuh. Iya. Kan ada sungai itu ya. Nah, itu kita tapping air dari situ. Itu yang jualan itu PJT 2 ya, berarti BUMN. Kita ambil airnya, kemudian kita olah di rumah produksi di situ. Pejombongan 1, Pejombongan 2 itu kapasitasnya 6.000 liter per detik. 6.000 liter per detik. Kalau kebutuhan warga Jakarta secara keseluruhan berapa? Nah, jadi gini, kalau untuk kebutuhan saat ini, ya berarti kan saat ini kan coverage area kita berarti lingkup yang bisa kita layani baru 65%. Karena gini, kalau melayani masyarakat Jakarta itu kita bicara bukan cuma sumber airnya, tapi juga infrastruktur perpipaannya. Sebelum sampai ke sana, nanti saya akan bahas. Maksud saya, kalau coverage keseluruhan itu... Kalau coverage keseluruhan sekarang dengan 65% coverage, 22.000 itu saat ini yang kita butuhkan. Jadi 22.000 liter per detik. 22.000 liter per detik. Dan itu mencukupi? Untuk saat ini mencukupi. Untuk 65% ya. Tapi kalau naik sampai 100% nggak cukup. Mesti tambah lagi. Akhirnya. Saya ingin bertanya agak lebih dalam sedikit. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah hal yang sangat menarik karena banyak hal sekali di media sosial, di percakapan-percakapan di sosmed, dan hampir sama sekali tidak menyentuh isu ini. Bahkan saking kesalnya saya dengan, ya saya sebut saja langsung dengan PDIP dan PSI, lalu saya katakan begini sajalah, kalau mau kritik Anies, saya ajarkan saja kepada kalian, kritiklah dalam soal air bersih. Karena soal pipanisasi itu adalah persoalan yang menjadi persoalan inti di Jakarta. Kan selama ini kritik-kritiknya itu selalu hanya berdasarkan apa yang trending di media. Nah, kali ini karena hal itu tidak terjadi, diperbincangkan di publik, maka saya mengundang langsung di rootnya untuk kita ngobrol-ngobrol tentang air bersih di Jakarta. Rupanya untuk ngobrol pintar itu memang harus kita sendiri, nggak bisa berharap dengan orang lain. Pak Samsul, kalau secara yang saya baca referensi saya, sudah lama sekali, pipanisasi air bersih itu hanya mengcover 58%.
kalau Pak Samsul katakan tadi 65%. Itu penambahannya dari mana? Ya, jadi kalau di kita ada metodologinya tuh Pak Ges. Jadi bagaimana sih menghitung apa? Jadi gini, ya kan kalau ditanya penduduk Jakarta ada berapa? 11 juta ya? 11 juta. Tapi pelanggan PAM itu cuma 0,9 juta. 65%-nya dari mana tuh? Jadi memang ada rumus tertentu yang digunakan oleh BPKP. Jadi kita setiap tahun itu bukan cuma PAM Jaya, tapi juga 500 BUMD air minum se-Indonesia, itu setiap tahun itu diaudit oleh BPKP. Kemudian angka coverage area 65%, 30%, 100% itu adalah angka yang dihitung bersama dengan BPKP. Dihitung bersama dengan BPKP. Dengan Karena kan menggunakan begini, rumus tertentu ya. karena kan begini, tingkat pemukiman di Jakarta itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Betul. Apakah tingkat pemukiman itu diikuti oleh penambahan pipa air bersih? Kan belum tentu. Belum tentu, betul. Jadi kalau memakai hitungan lama, dengan tingkat pemukiman yang bertambah, ada kemungkinan seharusnya berkurang dong, bukan bertambah gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau seperti itu berarti ada penambahan pipanisasi air bersih. Ada. Jadi kalau di kita tuh pipanisasi itu kita kan ukurannya tuh berapa ribu kilometer yang udah kita punya ya. Nah, sekarang ini Jakarta umurnya PAM udah 100 tahun nih, Pak Ya. Gis. Jadi kita tuh mulai bisnis air dari tahun 1922. Dari 1922. Jadi Indonesia belum jadi, PAM-nya udah ada. Ya, bahkan teman-teman ngopi bareng, perusahaan air di Indonesia ini, di Jakarta, ada perusahaan sebelumnya adalah perusahaan Belanda namanya Weiledeng. Setelah itu diteruskan oleh perusahaan Jepang namanya Suiyo apa-apa lah Ya. gitu. Nah, jadi sebelum Republik Indonesia ada, perusahaan PAM sudah ada. gitu. Betul, betul. Nah, jadi ceritanya kita umurnya udah 100 tahun, dan 12.000 kilometer itu adalah akumulasi kerja tuh. Akumulasi kerja. Selama 100 tahun. Jadi kalau ditanya sekarang di buku kita, PAM punya berapa kilometer pipa atau berapa meter? Bukan berapa meter nih, berapa kilometer. Berapa kilometer? Kalau dijawab meternya berarti 12 juta meter. 12 juta meter. Atau 12.000 kilometer panjang pipa. Nah, itu akumulasi yang dibangun selama 100 tahun. Nah, jadi kalau misalnya ditanya di Jakarta se-crowded apa tuh pipa, ya se-crowded itu gitu, Oke. jumlah pipa. Teman-teman ngopi bareng, kita harus buka secara terbuka, transparan. Di dalam janji, 23 janji kampanye Anies Baswedan, salah satunya adalah pipanisasi air bersih. Dan itu sangat menarik karena dia memberikan janji bahwa dalam sekian tahun kepemimpinannya, pipanisasi air bersih akan meningkat pesat lah gitu. Nah, kita ingin tanyakan langsung kepada yang bertanggung jawabnya. Apakah janji itu tertunaikan atau hanya sekedar janji? Gimana Pak Samsul? Ya, jadi kalau di RPJMD ya, di RPJMD dan di RPJMN, nah kebetulan RPJMD sama RPJMN ini sinkron. Angkanya sinkron. Itu mencantumkan bahwa di tahun 2030, ultimate nih berarti ya, itu 100% penduduk Jakarta mesti terlayani semua. Di tahun 2030? Tahun 2030. Nah, jaraknya dari sekarang hanya 8 tahun lagi? iya 8 tahun kurang. 8 tahun kurang? 8 tahun kurang. Nah, di 2030 itu, kalau 100% masyarakat Jakarta mesti terlayani, itu kan mesti diterjemahkan tuh. Maknanya apa pelanggannya? Nah, maknanya pelanggannya naik dari 0,9 juta menjadi 2,6 juta pelanggan. Kira-kira segitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau pelanggannya naik 2,6 juta, pipanya mesti nambah berapa panjang lagi? Itu antara 2.400 sampai 3.000 km pipa mesti kita tambah. Oke. Nah, terus kemudian yang berikutnya tadi, balik lagi ke pertanyaan Pak Ges yang pertama, suplai airnya cukup nggak? Nah, kita hitung. Nah, kalau mau nambah sekian pelanggan, dengan asumsi sekarang nih per pelanggan di Jakarta itu berarti 1 KK ya, average ya. Iya, itu konsumsinya itu 30 meter kubik per pelanggan. Per bulan. 30 meter kubik per bulan. Per pelanggan per bulan. Itu average ya. Tapi kalau dilihat per rumah tangga itu 20 meter kubik per pelanggan per bulan. Nah, ini kalau misalnya kita mau layani semua, kita perlu tambahan itu 11.000 liter per detik lagi pasokan air. 11.000 liter per detik. liter per detik lagi. Berarti naik 30%. Jadi supply airnya kan tadi 22.000 ya. Jadi supply air sekarang 22.000, kita naikin jadi 33.000 liter per detik. Dari mana supply airnya itu Pak Samsul? Nah, jadi supply airnya itu dari mana? Jadi di Jakarta ini ke depan itu kemarin tanggal 3 Januari 2022 ya. Itu Menteri PUPR, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Anies Baswedan itu menandatangani sebuah nota kesepahaman. Nah, nota kesepahaman ini esensinya adalah
meramu kembali nih joint planning antara proyek strategis nasional yang kita sebut dengan inisiatifnya pemerintah pusat dengan inisiatifnya pemerintah provinsi. Jadi ada inisiatif bersama ya. Ada inisiatif bersama. Ini saya mau agak melenceng dikit nih. Iya. Jadi teman-teman ngopi bareng jauh sebelum kita ngobrol di sini, saya bertemu dengan Wagub Jawa Barat, namanya Kang Deddy Miswar. Dia saat itu berkeras untuk tidak memberikan izin perumahan untuk perumahan di sekitar Purwakarta lah. Nama perumahannya Anda tahu semua apa, saya nggak perlu sebut. Yang menarik adalah alasan Kang Deddy pada saat itu, apabila dikasih izin, lalu Jakarta dapat airnya dari mana? Kira-kira begitulah dari jawaban Kang Deddy. Jadi dia sudah berpikir jauh bahwa itu tidak bisa dengan serta-merta diberikan izin sekian juta hektar untuk membangun perumahan. Karena dia memikirkan, karena kan akses airnya lewat sana. Iya, betul. Dan itu pula akses yang lewat ke Jakarta, yang akan masuk ke Jakarta juga. Jadi kalau Pak Samsul tadi katakan bahwa kita akan menambah pasokan air jadi 11.000 lagi, itu kita dapatnya dari mana lagi tuh agak membingungkan saya. Ya, jadi gini, mesti dipahami juga. Karena yang sekarang aja kan diperebutkan lagi nih. Iya betul. Dengan tempat-tempat lain. Betul. Jadi yang pertama tuh mesti dipahami dulu tata kelola air ya di Indonesia. Jadi memang di Jakarta betul dilewati 13 sungai ya, tapi ngambil airnya itu perlu izin. Perlu izin. Nah izinnya itu bukan gubernur yang mengeluarkan, bukan pemerintah provinsi yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan itu adalah pemerintah pusat, Kementerian PUPR, di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, jadi artinya gini, ketika air sungai itu ngalir ya di Jakarta, itu dihitung tuh Pak Ges, neraca airnya. Neraca airnya. Neraca airnya ini dari air yang ngalir, debit yang ngalir, sama yang diambil ini cukup nggak? Sustainable nggak? Nah, itu ada hitungannya sendiri-sendiri. Ada hitungan sendiri. Nah, jadi kalau misalnya Jakarta atau daerah lain itu punya inisiatif mengambil air di sungai yang sama, katakan ngomong Citarum ya. Iya. Citarum atau misalnya Ciliwung. Ciliwung kan dilewati 2 provinsi, dilewati sekian kota kabupaten tuh. Iya. Nah, itu neraca airnya mesti dihitung terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Itu kira-kira mau dikasih izin apa enggak. Nah, singkat cerita, kalau untuk yang 11.000 liter per detik itu, kita itu nanti akan kedapatan air yang sudah diolah itu 4.000 liter per detik dari daerah timur, dari daerah Jatiluhur 1. Jatiluhur 1. Jadi ketambahan kita itu 4.000 liter per detik lagi nih Jatiluhur masuk. Itu yang kemarin saya tanda tangan off-take agreement-nya dengan Dirjen PUPR ya, tanggal 3 Januari. Nah, terus kemudian ada lagi yang mau dibahas, itu kita ambil air lagi dari Bendungan Baru nih. Bendungan Baru di Jawa Barat, di Banten. Di Banten. Itu di Banten ada Bendungan Baru. Ada Bendungan Baru. Itu kita sebut proyeknya Karyan Serpong. Nah, dari daerah Karyan, dia landing di Serpong. Nah, dia nganterkan air sekitar 3.000 liter per detik. Nah, tapi kemudian Jakarta juga pengen punya inisiatif. Inisiatif di Jakarta apa? Kami kepengen bikin pabrik air baru. Itu di Buaran 3. Jadi sekarang kan ada Buaran 1, Buaran 2 nih. Nah, rencananya kita mau bangun Buaran 3. Rencananya Buaran 3. Itu sudah masuk di dalam rencana teknis belum? Itu sudah masuk di nota kesepahamannya kemarin tanggal 3 antara 2 menteri dan 1 gubernur, dan kebetulan kemarin tanggal 31 Maret nih, 31 Maret saya udah terima pergub penugasannya dari gubernur. Sudah terima pergub penugasannya. Itu udah tercantum juga di situ Buaran 3. Nah, sekarang saya mau menuju ke ini, ke persoalan yang paling substansial, soal keadilan sosial. Gimana cara mengelola air itu? Karena selama ini kan begini, bagi kelas menengah diuntungkan karena beli air itu jadi murah, karena pipanya kan masuk ke daerah rumahnya. Iya. Tapi buat kalangan yang tidak punya akses air, pipa tidak masuk ke perkampungan, dia kan harus beli yang tong tuh, yang harganya kalau diakumulasi per bulan jadi jauh lebih mahal. Nah, itu apakah sudah ada strategi dari Pamjaya yang mengelola itu? Sudah ada, dan strategi itu nggak bisa berdiri khusus inisiatifnya PAM ya. Itu karena dilindungi juga oleh payung hukum Pergub. Kalau nggak ada payung hukum Pergubnya kita juga nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Jadi alhamdulillah tahun 2021 itu Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Pergub tentang tata cara penyambungan air. Nah, tadi di concernnya Pak Ges itu masuknya itu ke tata cara penyambungan air secara khusus. Nah, jadi untuk masyarakat ini bahasanya
kalau di Pergub khusus ya, tapi kalau bahasa anak Jakartanya nih, anak gaulnya nih illegal settlement lah. Karena gini, kita kan melayani air itu kan basisnya Perda tahun 93. Yang itu Perda tahun 93. Iya. Jadul betul itu Perda ya. Iya, dan itu masih dipakai. Masih dipakai. Masih dipakai. Jadi rezim pelayanan air di Jakarta itu rezim persil. Rezim parsial. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak bisa membuktikan Anda itu berhak di tanah tersebut, Anda nggak bisa dapat akses air. Jadi kalau Ini dulu nih, cerita dulu nih Iya, ya. iya, Yang berlaku iya, sekarang, iya, yang iya, berlaku iya. dulu ini begini. Ini yang berlaku umum. Ya kita anggap zaman company lah gitu ya. Iya, tapi itu sebenarnya buat PLN juga sama kan dulu begitu. Iya. Kan artinya semua tuh rezimnya persil. Iya. Mau telepon dulu ya, kalau ada telepon kabel. Telepon apa, pokoknya listrik, segalanya ya. harus ada pembuktian kepemilikan. Iya, betul. Jadi Anda harus di situ, entah itu kontrak atau milik sendiri, pokoknya Anda yang nanti tercatat sebagai pelanggan. Nah, ini tentu menyulitkan kan kita nggak tega juga ya. Ada orang di Jakarta mungkin kan masih ngontrak atau perumahan ilegal itu segala macam ya. Tapi kan kebutuhan air tadi Pak Ges bilang kan itu kebutuhan utama tuh kehidupan. Hak asasi ya untuk dikasih air. Nah, kemarin itu inovasi yang baik dari Pak Gubernur itu menerbitkan Pergub. Pergubnya itu, tahun 2020, Pergub 16, nomor 16 tahun 2020. Nah, itu kita ejawantahkan kemudian dari Pergub tersebut. Jadi masyarakat itu kalau mau langganan air sama PAM, kalau udah ada jaringan perpipaan di dekat situ, itu nggak perlu membuktikan bahwa tanahnya punya dia. Jadi kayak PBB, kopi PBB, kopi fotokopi kepemilikan, itu nggak perlu. Nggak perlu. Baik apakah itu girik atau apa? Nggak perlu. Dan biasanya kan yang konvensional itu meter air tuh ada di halaman rumah kita ya. Ada halaman depan rumah. Nah, ini kalau di kita tuh ada pemukiman yang bahasa Jakarta gang senggol gitu ya. Iya. Nyenggol dikit kena gitu ya. Iya. Saking sempitnya itu. Meter air tuh jejer, Pak Ges, di depan gang. Di depan gang. Di depan gang. Jadi meter air jajar di depan gang. Ini juga memudahkan petugas kan kalau mau ngecek meteran ya. Pipanya yang jalan ke dalam. Oh, pipanya yang jalan ke dalam. Rumah. Saking nggak punya halaman kan, mau taruh meteran pipa juga sulit kan itu. Nah, itu inovasi satu. Inovasi yang lain itu seperti yang di area pesisir ya, utara sama di daerah barat itu, kita itu menggunakan namanya kios air. Kios air. Jadi kalau pipanya belum bisa nyampe ke sana, ya airnya yang datang duluan. Pakai mobil tangki, ditaruh di sebuah warga, kita kerjasama, nanti warga itu yang ngecer air ke masyarakat. Warga yang ngecer air ke masyarakat. Ini sifatnya semua sementara ya, sampai nanti kita bisa pipain semua sejak awal. Teman-teman ngopi bareng, kita sering lah mendengar keluhan pulsa listrik naik, bensin naik, tapi kita juga jarang kan mendengar air naik itu jarang, terutama di Jakarta gitu loh. Apalagi di rejim yang sekarang. Ini yang perlu kita tanyakan, apakah itu subsidi atau bagaimana? Mungkin Pak Samsul nanti bisa menerangkan lebih jelas lagi, kalau subsidi berapa persentase yang disubsidi kepada warga Jakarta? Apakah seluruhnya disubsidi atau bagaimana itu? Karena kalau secara logika saya, air di Jakarta relatif murah. Iya. Iya, itu memang jadi gini, di Jakarta itu dalam sejarah bisnis air dari tahun 2007 ya, Iya. itu belum ada tarif air naik, yang ada tarif air turun. Tarif air turun. Yang ada tarif air turun. Kemarin tuh terjadi penurunan tarif air itu di Kepulauan Seribu ya. Pulau Seribu. Kepulauan Seribu. Itu di Kepulauan Seribu itu kalau kita hitung biaya pokok produksinya, itu sebenarnya harga air di sana itu 40.000 sampai 50.000 rupiah per meter kubik. 40.000 sampai 50.000 rupiah per meter kubik. Per meter kubik. Itu artinya kan berarti sekitar 40 sampai 50 perak per liter. Per liter. Kan kadang-kadang kalau ngebayangin meter kubik susah ya. Iya. Nih, bayanginnya per liter aja. Per liter. 40 perak sampai 50 perak per liter. Iya. Itu di sana tuh. Nah, tapi itu juga waktu itu diturunin akhirnya sama Pak Gubernur karena dengan asas keadilan. Karena memang di sana hanya 1.300 atau 1.500. 1 perak per liter. 1 perak per liter. 1 perak per liter. Jadi dari 50 perak itu turun jadi 1 perak per liter. Itu karena ajas keadilan. Kenapa? Karena masyarakat yang tinggal di sana itu masuk kategori masyarakat rumah sangat sederhana. Rumah sangat sederhana. Jadi kalau di PAM ini kategori residensial, pelanggan residensial itu ada 4. Rumah sangat sederhana, rumah menengah, rumah di atas menengah. Rumah di atas menengah. Nah, jadi kita nggak bilang mewah ya, rumah di atas menengah. Ini kategorisasinya gitu. Iya. Nah, rumah sangat sederhana inilah mayoritas pelanggan di daerah Kepulauan Seribu.
Makanya waktu itu dilakukan revisi terhadap pergub tarif dari asal muasalnya 40 perak per liter menjadi cuma 1 perak per liter. Menyesuaikan dengan masyarakat di Jakarta juga yang rumah sangat sederhana ini membayar cuma 1 perak per liter. Itu subsidi berarti kan ya? Subsidi, subsidi. Nah, terus metode yang digunakan? Nah, kalau secara garis besar di Jakarta ini memang betul tadi yang bilang Pak Ges. Jadi di kita ini sekarang terjadi subsidi silang. Terjadi subsidi silang antara masyarakat yang membayar di atas biaya pokok produksinya PAM. Jadi kan biaya pokok produksinya PAM ini sekitar Rp7.800. Rp7.800. Oh, biaya pokok produksi Rp7.800. Rp7.800 per meter kubik. Teman-teman ngopi bareng kita jadi tahu nih, untungnya mereka berapa kalau mengambil pajak air di daerah seperti daerah rumah saya, Cempaka Putih, Tebet dan lain-lain, karena agak mudah terbacanya jadi. Ya, jadi 7.800 meter kubik itu biaya pokok produksinya PAM tuh. In average itu agregat, itu angka agregat. Nah, tapi kan dari 0,9 juta itu kita punya 52 kelas pelanggan. Iya. Jadi kita punya 5 kelompok pelanggan dan punya 52 kode pelanggan. Jadi memang rumit kodifikasi pelanggan di PAM ini. Nah, tapi yang utama tadi yang 4 tuh, yang rumah sangat sederhana, rumah menengah, sama rumah di atas menengah. Nah, sekarang ini terjadi subsidi silang. Jadi subsidi silang itu dilakukan karena ada dasarnya, yaitu Permendagri dan Permen PUPR. Artinya pemerintah provinsi atau gubernur itu menetapkan tarif dengan asas keadilan. Dengan asas keadilan. Dengan asas keadilan. Tapi ini tarif tidak berubah sejak tahun 2007. Secara perusahaan subsidi atau tidak? Secara perusahaan. Secara perusahaan terjadi subsidi. Terjadi subsidi. Jadi contoh misalnya buat yang di atas apa namanya menengah ya, yang mewah itu bayarnya agak mahal dia. Enggak, maksud saya PAM-nya sendiri itu dapat dana APBD atau dia murni mampu mengelola itu hingga tidak rugi? Iya, jadi kan yang terjadi sekarang ini PAM itu suffer. PAM itu suffer. Makanya untuk tahun 2022 ini mungkin kita akan mengajukan PSO ya. Untuk dana PSO di Kepulauan Seribu. Untuk saat ini karena kontrak kerjasama akan berakhir nih tahun 2023, memang bukunya PAM masih biru nih. Bukunya masih biru. Karena kan memang kan pada saat ini ada biaya PAM itu termasuk kan ngasih keuntungan ke mitra ya. Karena masih ada kerjasama. Tapi begitu keuntungan ini udah tidak dikasih lagi ke mitra karena kontrak habis, bukunya langsung biru. Nah, tapi selama ini bukunya apa jadinya? Bukunya baru biru PAM itu semenjak tahun 2017. 2017. Sebelumnya minus terus. Sebelumnya minus terus. Nah, PAM ini bukunya baru biru semenjak tahun 2017 itulah. Semenjak pokoknya kita sudah sudah lunas hutang World Bank. 3,8 triliun ya. Itu makanya kalau ditanya adakah manfaat kerjasama selama 25 tahun ya ada juga manfaatnya gitu. Ada lesson learned dan ada success story. Success story-nya apa? Kita mungkin satu-satunya BUMD di Indonesia PAM ya yang melunasi hutang infrastruktur 3,8 triliun. Kan kalau 500 yang lainnya kan restrukturisasi, kalau nggak pemutihan. Teman-teman ngopi bareng, saya garis bawahi kalimat Pak Samsul tadi, PAM itu adalah satu-satunya BUMD yang dalam konteks pengelolaan air yang membayar hutang secara keseluruhan itu sampai sejumlah 3,8 triliun. Bahkan sekarang ini bukunya PAM itu sudah menjadi biru. Biru artinya bahwa lebih positif, lebih menguntungkan, lebih settle gitu loh secara perusahaan. Artinya bahwa pengelolaan manajemen PAM itu sudah berlangsung jauh lebih baik daripada dulu-dulu. Dan satu catatan lainnya adalah bahwa di tengah situasi itu subsidinya terhadap masyarakat tidak berkurang tapi malah bertambah. Contohnya apa? Contohnya adalah Kepulauan Seribu. Harganya dari 1 liter yang tadinya Rp50 menjadi Rp1. Itu demi asas keadilan. Tapi ternyata PAM tidak mengalami kerugian. Bahkan nanti di tahun 2030 rencananya PAM akan ekspansi lebih besar lagi sampai 2030. Jadi bukan di 2030-nya. Sekarang dalam berproses bahwa coverage pipanisasi air bersih sudah mencapai angka 100% wilayah masyarakat Jakarta ya. Iya betul. Berarti artinya kan sudah menyiapkan permodalannya, kerjasamanya seperti apa kan sudah seperti itu ya. Ke depan bagaimana nih Pak Samsul tentang air bersih?
Karena kan ada persoalan lingkungan hidup, ada persoalan-persoalan gedung yang mengambil air dengan cara yang semena-mena, gitu kan. Ya memang kalau untuk bicara tata kelola air di Jakarta, tentu bukan nggak bisa pump sendiri. Itu mesti didampingi ya sama beberapa stakeholders. Yang paling utama tentu dengan Pemprov. Ya, jadi harus ada payung regulasinya. Sekarang kan udah ada tuh payung regulasi pengendalian air tanah ya. Nah, itu sebenarnya udah langkah maju tuh. Udah ada langkah maju. Jadi sudah ada beberapa zonasi itu dibatasi tuh penggunaan air tanahnya. Nah harapannya dengan tidak menggunakan air tanah, mereka bisa beralih sepenuhnya menggunakan air pump. Itu harapan kita. Tapi kan regulasi perlu didampingi dengan penegakan hukum ya. Iya. Karena kalau cuma regulasi aja tanpa penegakan hukum kan nggak bunyi tuh dalam praktek di lapangannya. Jadi memang, dan itu bukan domainnya PAM. Karena domainnya PAM dalam case ini menyediakan air yang cukup. Oh, domainnya PAM ya? Menyediakan air yang cukup. Kami nggak melakukan razia. Yang melakukan razia ada ininya sendiri. Gitu. Jadi memang penegakan hukum ini jadi untuk tata kelola ke depan nih supaya masyarakat berhenti nih menggunakan air tanah itu nggak bisa PAM sendiri. Nah kemudian yang lain lagi sebenarnya gini, 2030 itu bukan cuma karena tercantum di RPJMN sama RPJMD aja kita harus layani masyarakat 100%. Tapi juga sebenarnya karena wake up call. Wake up call-nya datangnya bukan dari Jakarta, wake up call-nya datangnya dari Amerika. Dari Amerika? Dari Amerika. Jadi waktu bulan Juli 2021 John Biden setelah menang pemilu ya, kan dia kumpulin tuh komunitas intelijennya. Kemudian di komunitas intelijennya itu dia bilang, jadi musuh Amerika abad ke depan ini adalah climate change. Makanya Amerika mesti mengubah nih arah APBN-nya dari sebelumnya itu caplok-caplokin daerah yang penuh minyak ya, sumber daya gitu, menjadi lebih renewable gitu. Kenapa? Karena climate change ini tantangan yang nyata. Nah, dia sebut waktu itu di situ ya. Dia nggak bicara soal 100% soal Indonesia. Dia cuma menyinggung aja. Jadi ada 10 kota yang terancam tenggelam. Tahun 2030. Jakarta. Dan yang paling cepat itu katanya Jakarta 2030. Nah, tesisnya itu begini kemudian. Kalau ada masyarakat Jakarta 35% tidak dikasih layanan air oleh PAM, mereka untuk hidup dapat air dari mana? Berarti kan opsinya dua ya, nampung air hujan, kalau nggak ngambil air tanah. Tapi kayaknya lebih mendekati ngambil air tanah ya. Nah, berarti kalau dia ngambil air tanah, berarti tesis ini ketemu sama tesis bahwa penurunan muka tanah di Jakarta yang berlangsung cepat nih. Ada beberapa titik itu kan sampai di atas 9 cm per tahun, ya kan? Itu karena volume airnya ditarik keluar. Ditarik keluar. Nah, makanya cara kita menghentikan ini adalah dengan cara menghentikan atau mengendalikan penggunaan air tanah. Nah, tapi kalau disuruh berhenti aja nggak dikasih solusi kan juga nggak bakal kejadian. Nggak bakal kejadian juga, karena kan air kan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Nah, makanya PAM mesti hadir. Jadi ketergesaannya PAM ini untuk kemudian menambah 11.000 liter per detik dan menaikkan pelanggan dari 0,9 ke 2,6 itu bukan cuma karena kewajiban, tapi it's matter of survival. Jadi kalau Jakarta mau survive sama-sama, kita PAM ini mesti jadi ujung tombak. Intinya adalah menjawab masa depan. Ya betul. Tantangan masa depan. Karena kalau kita nggak sediain itu, masyarakat nggak ada solusi dan ini akan terus terjadi. Penurunan muka tanah. Pak Samsul, ini pertanyaan terakhir ya. Warga Jakarta itu agak bosan dengan galian. Minggu ini kita lewat galian listrik. Berapa bulan kemudian sudah ditutup, sudah rapi galian kabel. Sudah ditutup berapa bulan kemudian galian air. Kesannya seolah-olah ini kagak ada kerjasama antar lintas sektoral apa gitu ya. Nah, apakah itu sudah lebih baik sekarang ini atau gimana Pak Samsul? Karena menghadapi hal-hal itu tidak sederhana sebenarnya. Karena itu kan kita lihat sehari-hari itu. Iya. Ya kalau ini mungkin leading sektornya di Bina Marga ya. Yang tepat menjawabnya soal ini ya. Tapi kalau di kita, kemarin kita punya... Tapi kan tetap aja orang melihatnya galian PAM gitu kan. Iya betul. Orang tanya galian PAM, betul. Ya kalau di kita memang beberapa galian itu terjadi karena beberapa hal kalau di PAM. Kalau di kita sih kepinginnya gini, habis kita pasang kita nggak pernah gali lagi. Nggak pernah kepinginnya kita tuh habis dipasang nggak pernah gali lagi. Nah kalau sampai digali lagi, nah berarti itu ada masalah, kebocoran yang mesti kita atasi. Jadi kalau itu terjadi galian, itu penyebabnya satu karena memang ada kebocoran yang mesti segera ditanggulangi. Karena kalau nggak masyarakat komplain, akhirnya nggak ngalir. Nah kemudian yang kedua itu adalah proyek baru.
proyek baru yang harus dijalankan. Dan memang saya setuju sih dengan Pak Ges. Jadi memang seharusnya ke depan itu ketika ada relokasi atau proyek baru ya, pemasangan pipa memang harus dikoordinir dengan baik sehingga jadi nggak gonta-ganti ngegali. Betul, betul. Kemudian dengan konsep SUJT ya yang dilakukan sekarang, nah memang saya belum tahu betul ya apakah utilitas itu termasuk PAM atau tidak. Tapi kalau di luar negeri itu dulu saya pengalaman tinggal dan kuliah di Jerman selama 7 tahun, itu biasanya ada perusahaan daerah itu ya, itu mengurusi utilitas. Jadi dia bukan cuma ngurusin air, dia ngalirin gas juga, air juga, sanitasi juga. Oh, satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, makanya bisa dikoordinir dengan baik. Oke. Semuanya. Nah, saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol ya dengan beberapa teman-teman di TGPP. Mungkin ide itu bukan ide yang buruk untuk diterapkan di Jakarta gitu. Di mana semuanya merger, melebur jadi satu. Terus kemudian kita jadi punya Jakarta Utility Company lah. Kira-kira seperti itu. Menarik sekali itu. Menarik. Walaupun ada bahayanya tentang monopoli itu ya. Ya, mungkin ada bahaya dan mesti kita lihat aturannya ya. Nah, aturannya, pengawasannya kayak betul, gitu ya. Betul. Teman-teman ngopi bareng, demikianlah obrolan saya hari ini dengan Pak Samsul Bahri Yusuf, anak muda pintar, Pak lulusan Jerman yang mengelola air bersih di Jakarta dan bukan cita-cita tapi merupakan sebuah target bahwa di tahun 2030 Jakarta sudah bisa mencapai seluruh area untuk dialiri oleh air bersih melewati jaringan pipa-pipa yang sudah bukan sudah direncanakan, akan dilaksanakan Pak Samsul ya. Demikian acara ngopi bareng kita hari ini. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang dan silakan Pak Martua Hamid Siregar pada Pak Samsul. Ya. Ini dari Dupan. Dupan ya? Ya. Ingat masa SMP nih. SMP ya. Oke, jumpa lagi. Terima kasih, salam.